Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ruang Belajar Kelas 2 Sekolah Dasar Islam Nur Hidayah. Baik anak-anak sekalian, kita akan lanjut ke pembelajaran 3 dengan tema 1 Hidup Rukun dengan subtema Hidup Rukun di Rumah. Jadi kita akan langsung saja, anak-anak di rumah silakan siapkan bukunya dan perhatikan penjelasan Bapak. Oke, pembelajaran 3. Itu di halaman 20. Jadi anak-anak silakan buka bukunya halaman 20. Nah, di sini dengarkan lagu peramah dan sopan. Perhatikan syair lagunya. Temukan kata-kata yang artinya sama dengan ungkapan berikut. Di pelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang kalimat ungkapan. Nah, di sini sesuai dengan lagu yang pernah kalian dengarkan di lagu Peramah dan Sopan, ciptaan Pak Dal. Di sini kata-katanya bukannya congkak, bukannya sombong, yang disayangi handai dan taulan, hanya anak yang tak pernah bohong, rajin bekerja, peramah dan sopan. Di sini ada ungkapan tinggi hati. Nah, tinggi hati ini kira-kira artinya yang mana? Artinya yang sama dalam kata-kata yang ada di lagu Peramah dan Sopan. Tinggi hati itu artinya apa? Apakah congkak, apakah sombong, handai dan taulan, tak pernah bohong, rajin bekerja, peramah dan sopan. Nah, nanti diisikan di titik-titik ini. Tinggi hati sama dengan apa, misalnya. Kemudian cepat kaki, ringan tangan, artinya apa? Nah, jadi artinya sama. Ungkapan ini artinya sama dengan yang ada kata-katanya di dalam lagu Peramah dan Sopan. Ya, kalian cari kata-katanya. Kemudian, di halaman berikutnya, tuliskan kalimat yang mengandung ungkapan. Gunakan huruf tegak bersambung. 1. Tinggi hati. 2. Cepat kaki, ringan tangan. Ya, jadi ungkapan ini harus ada dalam kalimat yang kalian buat dengan menggunakan huruf tegak bersambung. Jadi, yang belum tahu huruf tegak bersambung itu seperti apa, sekarang Bapak contohkan, perlihatkan. Tegak bersambung. Nah, jadi contohnya seperti ini ya. Kalian buat kalimat dari ungkapan tersebut dengan menggunakan huruf seperti ini. Ya. Paham ya anak-anak ya? Oke. Nah, kalian buat kalimatnya di kolom yang sudah disediakan ini. Nomor 1, kalian harus menggunakan tinggi hati. Jadi di kalimat tersebut yang kalian buat nanti harus ada kata tinggi hati. Misalkan, Rina selalu tinggi hati kepada siapapun juga. Contohnya seperti itu ya, anak-anak ya. Nah, berikutnya. Tandailah bagian yang dinyanyikan pendek dengan tanda lingkaran kecil seperti ini. Kemudian, tandailah bagian yang dinyanyikan panjang dengan tanda seperti ini. Ya. Di pelajaran sebelumnya, anak-anak sudah mempelajari tanda pendek dan panjang pada lagu Peramah dan Sopan. Jadi saya rasa gampang untuk mengerjakan tugasnya. Nah, ini adalah kata-kata yang ada di dalam lagu Peramah dan Sopan. Anak-anak sekalian cukup berikan tanda lingkaran kecil atau tanda panjang yang dirasa pendek atau panjang pada lagu tersebut. Ya. Jadi diisi di titik-titik ini. Lanjut. Nah, di sini ada pertanyaan, apa yang terjadi bila kakak atau adik menyombongkan diri? Nah, kira-kira kalian, anak-anak sekalian, apa yang bakalan terjadi ketika kita menyombongkan diri kita? Kemudian di sini anak-anakku sekalian bisa isi, aku harus rendah hati supaya kira-kira apa? Kita harus rendah hati supaya apa? Apakah supaya kita
mendapat teman yang banyak. Contohnya seperti itu ya. Anak-anak di rumah silakan isi titik-titik ini. Berikutnya, nah, di sini amatilah gambar di bawah ini. Udin meraih juara pertama lomba menggambar. Nomor peserta Udin 232. Jadi di sini ada angka 232 pada baju si Udin. Nah, di halaman berikutnya, anak-anakku harus perhatikan ya. Di sini ada gambar kubus. Jadi yang 232 tadi di baju Udin itu dibaca 232. Kalau kita simbolkan dalam bentuk kubus, maka dipisahkan ratusan, puluhan, dan satuan. Jadi, misalkan berbentuk kubus, dari atas ke bawah ini jumlah kubus yang terbentuk adalah 10, kemudian dari kiri ke kanan itu berjumlah 10. Jadi total semua dalam satu kubus yang besar ini itu berjumlah 100. Karena ada dua kubus yang besar berjumlah masing-masing 100, maka jumlahnya adalah 200. Kemudian satu batang kubus ini itu terdiri dari 10 kubus kecil. Dari atas ke bawah ini jumlahnya 10, karena ada 3 batang kubus. Maka dihitung 10, 20, 30. Jadi totalnya 30. Kemudian di sini ada satuan. Kubus yang kecil ini jumlahnya 1, 2. Jadi satuannya adalah 2. Jadi 200 ditambah 30 ditambah 2, itu hasilnya sama dengan 232. Baik anak-anak, perhatikan contoh-contoh bilangan berikut lagi. Di sini ada 3 balok besar, 3 kubus besar. Maka masing-masing satu kubus besar ini berjumlah 100 yang seperti Bapak jelaskan sebelumnya. Di sini ada 3 kubus besar. Jadi masing-masing kalau 100 ada 3 berarti 300. Ditambah 4 batang yang jumlah sebatang ini adalah 10, maka dihitungnya menjadi 1, 2, 3, 4 berjumlah 40. Kemudian di sini ada satuan. Satuannya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kalau 300 ditambah 40 ditambah 5, maka hasilnya adalah 345. Jadi cara bacanya ada di bawah ya. Kalian bisa perhatikan. Nah, begitupun contoh berikutnya. Di sini ada 400 ditambah 70 ditambah 6 sama dengan 476. Halaman berikutnya. Nah, pasangkan bilangan dengan banyak kubus yang sesuai. Gunakan pensil warna untuk memasangkan gambar dan bilangan. Nah, anak-anakku semua yang ada di rumah, jadi anak-anak sekalian persiapkan pensil warna. Jadi pensil warna itu akan digunakan untuk memasangkan gambar dengan bilangan. Jadi di sini anak-anakku sekalian bisa perhatikan. Di sini ada ukuran kubus besar. Jadi satu kubus tadi itu yang seperti Bapak jelaskan adalah nilainya adalah 100. Jadi cukup dihitung saja. Di sini ada berapa kubus besar? Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, jadi di sini pada gambar ini yang di atas ini jumlahnya 800. Ya, karena masing-masing satu kubus besar ini jumlahnya 100. Jadi kalau ada 8 berarti 800. Nah, kemudian kita ke bawah. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti jumlahnya adalah 700. Kemudian berikutnya di sini ada 3 batang. Satu batang terdiri dari 10 kubus kecil. Karena ada 3 batang, maka jumlahnya menjadi 30. Ini 10, 20, 30. Jumlahnya 30. Di sini ada 2 batang, berarti 20. Kemudian balok kecil ini, ini ada kubus kecil lagi dengan satuan, ya, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kubus kecil ini berjumlah 5.
Dan terakhir di sini ada 1, 2, 3 kubus kecil. Jadi jumlahnya adalah 3. Nah, cara untuk menyelesaikan soal seperti ini, maka anak-anak harus mencocokkan dulu ratusan, kemudian puluhan, lalu satuan. Contoh pertama, di sini anak-anakku bisa perhatikan, di sini ada 725. Nah, yang Bapak jelaskan tadi, ingat, ratusan terlebih dahulu, kemudian puluhan, lalu satuan. Di sini 700, jadi kita cari di sini. Kubus mana yang jumlahnya 700? Jadi ini, ya. Ini nomor 2 ini. Jadi titik yang ini dihubungkan atau dipasangkan ke bilangan ini 700. Oke, udah 700. Sekarang kita lanjut ke 25. 25 ini merupakan puluhan. Jadi kita cari yang 20. Kita cari. Di sini ada batang 2, ya. Batang kubusnya ada 2. Yang masing-masing satu batang kubus ini berjumlah 10. Jadi ada 2 batang, jumlahnya 20. Jadi ini ditarik lagi dan dipasangkan ke ini 725. Jadi kita tinggal cari yang satuannya lagi. Satuannya adalah 5. Maka kita cari satuannya di sini 1, 2, 3, 4, 5. Jadi titik ini dipasangkan lagi ke angka ini, ke bilangan ini. Jadi 700 ini 25. Nah, jadi ada 3 titik yang dihubungkan atau dipasangkan ke satu titik bilangan. Sesuai dengan jumlah bilangannya ya anak-anak ya. Jadi, untuk lebih mudahnya, kalian siapkan pensil warna yang berbeda, biar gampang untuk membedakan garis satu dengan yang lainnya. Nah, kemudian di sini ada titik-titik nih, ada 2 kotak yang belum terisi dengan bilangan. Jadi tugas anak-anak sekalian, selain memasangkan kubus dengan bilangan, anak-anak juga di sini mengisi jumlah yang diinginkan sesuai dengan kubus yang tersedia di sini. Misalkan di sini kalian tulis 25. Nah, jadi kalian cari batang yang jumlahnya 20 dulu, puluhan. Kemudian kalian cocokkan. Kemudian 5. Karena kalian tulis 25, maka satuannya 5. Cari 5. Jadi ada 2 garis yang dihubungkan pada bilangan. Ya. Jadi Bapak rasa anak-anakku semua di rumah bisa mengerti dan tetap semangat belajar terus di rumah. Dan selalu semangat mengerjakan tugas-tugasnya. Kemudian tugasnya nanti selalu dievaluasi dan dipelajari terus biar makin pintar. Jadi cukup sekian dari Bapak dengan materi pembelajaran 3 dari tema 1 hidup rukun dengan subtema hidup rukun di rumah pembelajaran 3. Mudah-mudahan bermanfaat buat anak-anak semua. Terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.